800 juta data lebih, tapi 200 sudah dikembalikan ya, 600 sedang dalam proses ya. Ini kan soal administrasi pendataan antara yang pensiun ya, yang meninggal sama yang belum ya. Jadi itu ada keterlambatan pendataan, terlalu cepat diinput. Nah, ini penyebabnya sehingga ada kelebihan bayar ya. Tapi ini tidak ada masalah karena semua akan dikembalikan ya. Beberapa waktu ini kita menemukan istilah baru yang lagi populer, yaitu kelebihan bayar atau lebih bayar. Istilah ini dipopulerkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ketika mereka mendapat temuan-temuan sesudah meriksa keuangan Pemprov DKI Jakarta. Saya awalnya nggak ngerti apa sih artinya lebih bayar itu. Ternyata itu menurut BPK sama saja dengan pemborosan atau harga barang yang misalnya Rp100 dibayar Rp250. Jadi bayarnya yang kelebihan. Misalnya nih ya, pengadaan alat rapid test. BPK menemukan kalau pengadaan alat rapid test di Jakarta berbeda antara pengadaan pertama dan kedua. Pada waktu pengadaan alat rapid test yang pertama, BPK menemukan kalau Pemprov DKI membeli 50.000 alat unit tes dengan harga total hampir 10 miliar rupiah. Nah, sesudah dihitung, BPK menemukan per unit harga rapid test ini hanya seharga Rp197. Lucunya, pada pengadaan alat rapid test kedua, BPK menemukan sesuatu yang janggal. Harga alat rapid test yang dibeli per unitnya naik, yaitu sebesar Rp227. Kok beda ya antara pembelian pertama dan kedua? Yang kedua harga per unitnya lebih tinggi. Ditambah lagi, BPK menemukan fakta kalau ternyata ada perusahaan yang menjual alat rapid test dengan harga lebih rendah, yaitu Rp90 per unit. Nah, oleh BPK, temuan ini dikatakan sebagai kelebihan bayar. Loh, kok kelebihan bayar ya? Bukannya itu potensi korupsi? Ya, BPK kan Badan Pemeriksa Keuangan, bukan KPK. Jadi bukan tugasnya BPK menentukan ini korupsi atau bukan. Temuan ini seharusnya diserahkan ke KPK untuk ditelusuri lebih dalam apakah ada potensi korupsi atau tidak. Di tanggal 5 Agustus 2020 juga BPK menemukan kalau Pemprov DKI Jakarta melakukan pembelian masker yang lebih mahal dari yang ditawarkan di pasar. Pemprov DKI waktu itu membeli masker dengan harga satuan Rp70.000 per unit. Ternyata untuk pembelian kedua Pemprov DKI membeli masker lagi dengan harga cuma Rp60.000 per unit. Kenapa harga kedua lagi-lagi lebih murah daripada harga pembelian pertama? Temuan ini kemudian dicatat lagi oleh BPK sebagai lebih bayar. Oke, itu baru masalah pengadaan ya. Ada lagi masalah penyaluran. BPK juga menemukan kejanggalan dalam penyaluran dana program Kartu Jakarta Pintar atau KJP+. Dana ini seharusnya disalurkan ke anak-anak yang masih sekolah. Ternyata dari temuan BPK ada lebih dari 1.000 anak yang sudah lulus sekolah masih diberikan KJP+ oleh Pemprov DKI Jakarta senilai total Rp2,3 miliar. Loh, ada apa ini? Oke, akhirnya dicatat oleh BPK sebagai pemborosan. Enak banget ya. Itu baru anak sekolah. Orang mati juga ternyata sempat-sempatnya dibikin lebih bayar oleh Pemprov DKI Jakarta. BPK menemukan kalau Pemprov DKI ternyata masih membayar gaji pegawai yang sudah meninggal dan pensiun dengan total gaji hampir Rp900 juta. BPK menemukan kalau gaji ini masih diberikan oleh Pemprov DKI. Dan atas temuan ini, BPK kemudian mencatat bahwa Pemprov DKI melakukan kelalaian dengan model lebih bayar. Lebih bayar terus. Kenapa kok nggak disebut potensi korupsi? Ini yang jadi pertanyaan besar. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA juga menanyakan hal yang sama. Kenapa kok di Jakarta disebut lebih bayar padahal potensi korupsinya besar?
Fitra malah menyebut kalau jangan-jangan ini modus korupsi yang baru dengan memakai model lebih bayar. Sedangkan dari Pemprov DKI menyebutkan bahwa temuan BPK ini adalah bagian dari rekomendasi untuk perbaikan administrasi. Jadi bukan bagian dari korupsi. Ya boleh aja ngeles sih, tapi seharusnya permasalahan kelemahan administrasi ini harus diselidiki juga dengan benar. Karena bisa saja kelemahan administrasi dijadikan peluang untuk melakukan korupsi seperti yang sudah terjadi di banyak kasus korupsi lainnya. Yang lucunya lagi, Indonesian Corruption Watch atau ICW yang biasanya garang dan ganas kalau melirik perkara korupsi di pusat, tiba-tiba diam dan tenang di kasus lebih bayarnya Pemprov DKI Jakarta. Mereka seperti tertidur lelap dan kekenyangan karena terlalu banyak makan. Nggak biasanya ICW begini sih. Mungkin karena ICW punya prinsip, bukan urusan gue. Atau mungkin ICW juga sungkan karena di tim TGUPP DKI Jakarta ada seniornya yaitu Bambang Wijayanto yang berteman akrab dengan ICW sejak di KPK dulu. Sehingga sampai-sampai terdengar kalau ICW sempat mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga asing atas rekomendasi KPK. Ya namanya teman pasti tidak saling mengganggu lah. Atau seperti tertulis di belakang bus kota, sesama teman dilarang saling mendahului. Apapun itu, temuan lebih bayar atau pemburusan di DKI Jakarta harus dijadikan perhatian serius oleh KPK. Siapa tahu benar kata Fitra kalau model lebih bayar ini adalah modus baru untuk melakukan praktek korupsi supaya tidak dianggap kalau mereka melakukan praktek korupsi. Nanti alasannya bisa dengan kata kelemahan administrasi. Pegawai di Jakarta sudah mulai mengikuti jejak gubernurnya ya dan mewarisi kepandaian jago bermain kata-kata. Oke, semoga temuan BPK yang dulu pernah memberikan DKI peringkat tinggi, wajar tanpa pengecualian selama 3 kali berturut-turut dan dibanggakan oleh Anies Baswedan bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Sementara ini, kita sebagai netizen juga boleh dong memberikan beliau penghargaan. Anies Baswedan sebagai King of lebih bayar. Seruput kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.